Apa kabar anak-anak kami di kelas 11 IPA Metodis 5? Kita akan lanjut lagi materi kita di Matematika Peminatan topik suku banyak. Bagian akan kita pelajari adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita belajar teorema sisa, maka kita kali ini akan belajar tentang teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Saya tuliskan dulu. Nah, jadi misalkan PX adalah suku banyak Nah, X kurang K merupakan faktor dari suku banyak PX jika dan hanya jika nilai suku banyak P X sama dengan K atau PK menghasilkan 0. Jadi maksudnya ini apa? Mungkin ketika saya ambil contoh sederhana berikut ini kamu akan paham. Kita ambil kali ini beberapa contoh. Contoh yang pertama, ini adalah suku banyak yang sederhana, suku banyak berderajat 2 yang sering kamu pelajari, disebut juga dengan fungsi kuadrat. Kemudian kita akan mencari faktornya ini. Kalau kita belajar waktu SMP cara memfaktorkan, faktornya ini adalah X kurang 2, X kurang 3. Nah, kesimpulan kita yang adalah bahwa X kurang 2 merupakan faktor dari suku banyak ini, juga X kurang 3 merupakan faktor dari suku banyak ini. Jadi faktor-faktornya adalah X kurang 2 dan X kurang 3. Nah, apa yang menguatkan kita dengan mengkaitkannya dengan teorema faktor? Nah, kenapa X kurang 2 merupakan faktor dari suku banyak ini? Karena P2 sama dengan 0. Mari kita buktikan. 2 pangkat 2, 4. 5 kali 2, 10. 4 kurang 10 minus 6. Minus 6 tambah 6 sama dengan 0. Satu lagi, kenapa X kurang 3 merupakan faktor dari suku banyak ini? Karena P3 sama dengan 0. Nah, kemudian kamu boleh buktikan 3 pangkat 2, 9, 5 kali 3, 15, 9 kurang 15, minus 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa kaitkan kesimpulan daripada X kurang 2 dan X kurang 3 merupakan faktor dari suku banyak ini jika P2 sama dengan 0 dan P3 sama dengan 0. Contoh yang kedua, suku banyaknya adalah 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 4X tambah 11. Kita sekarang disuruh mencari faktor-faktor dari suku banyak PX. Nah, beberapa langkah bisa kita lakukan ya. Coba kita cari dulu P1. Ketika kita mencari P1, kita mau melihat nanti apakah X kurang 1 merupakan faktor dari suku banyak ini. Nah, kalau P sama dengan 1, mudah sekali kita untuk melihatnya. Kita tinggal substitusi X-nya 1, atau langsung aja kita jumlahkan semua koefisien-koefisiennya ini. 2 kurang 5 sama dengan minus 3 tambah 4, 1 tambah 11, 12. Sehingga kesimpulan kita bahwa X kurang 1 bukan faktornya. Nah, coba kita cari P minus 1. P minus 1 kita ganti X dengan minus 1. 2 kali minus 1 pangkat 3 kurang 5 kali minus 1 pangkat 2. Tambah 4 kali minus 1 tambah 11. Nah, kemudian ini minus 1 pangkat 3 minus 1 kali 2 minus 2. Ini minus 5 minus 4
tambah 11 sama dengan 0. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa X tambah 1 adalah faktor dari suku banyak PX ini. Ada lagi kah faktor yang lain? Bisa kita cari. Kita sederhanakan saja dulu suku banyak ini, artinya kita bagi dulu ini dengan X tambah 1. Boleh kita lakukan dengan cara Horner saja biar cepat. 2, kita lihat koefisien-koefisiennya, 2 minus 5, 4, 11. Nah, kemudian kita bagi dengan X tambah 1, kita letakkan di sini minus 1. Nah, kemudian ini 2 kali minus 1 min 2, ini hasilnya minus 7, minus 7 kali minus 1 adalah 7, 4 tambah 7, 11, 11 kali minus 1, minus 11, ini 0. Nah, perhatikan bahwa sisaannya 0. Ya, jadi ketika disebut sisaannya 0, maka X tambah 1 merupakan faktornya. Ya, jadi kalimat teorema faktor ini pun sama saja dengan berkata X kurang K merupakan faktor dari PX jika sisaannya 0 ketika PX dibagi X kurang K. Ya, nah kemudian sisaannya 0 ini adalah hasil baginya. Hasil baginya ini, nah kemudian bentuknya ini menjadi 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 11. Nah kemudian kalau kita cari faktornya ini tidak bisa lagi, sehingga faktornya adalah x tambah 1. Atau suku banyak px yang tadi, 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 4x tambah 11 bisa kita tulis menjadi x tambah 1 kali 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 11. Ya, jadi x tambah 1 merupakan faktor linearnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang ketiga. Oke. Contoh yang ketiga, misalnya suku banyaknya PX adalah X pangkat 4 kurang 6X pangkat 3 tambah 12X pangkat 2 kurang 10X tambah 3. Nah, kita cari dulu faktor-faktornya. Salah satu faktornya kita coba yang mudah dulu seperti di contoh sebelumnya. Kita cari dulu P1 ya. Nah, mencari P1 nanti kita menguji apakah X kurang 1 merupakan faktor linearnya. P1 tinggal substitusi ini 1 atau menjumlahkan koefisien-koefisiennya ini saja. 1 kurang 6 adalah minus 5, minus 5 tambah 12, 7, 7 kurang 10, minus 3 tambah 3, 0. Nah, ternyata P1 0. Sehingga kesimpulan kita yang pertama adalah X kurang 1 adalah faktor dari suku banyak PX. Nah, mana faktor yang lain? Boleh kita bagi suku banyak ini dengan X kurang 1 untuk menyederhanakan bentuk suku banyaknya, atau membuat suku banyak ini perkalian dari X kurang 1 dengan hasil bagi yang lain. Sehingga kalau sudah makin sederhana suku banyaknya, tentu kita akan mudah nanti untuk menguraikan faktor-faktor lainnya. Ya. Nah, kita pakai Horner saja. Kita tuliskan koefisiennya 1, minus 6, 12, minus 10, 3. Tadi kita bagi dengan X kurang 1, berarti di sini 1. Kita akan buktikan nanti sisaannya 0, karena tadi kita sudah simpulkan X kurang 1 merupakan faktor dari suku banyaknya. Kemudian di sini angka 1, 1 kali 1, 1 minus 6 tambah 1 adalah minus 5. Minus 5 kali 1 minus 5, 12 kurang 5, 7, 7 kali 1, 7. Ini minus 3 kali 1 adalah minus 3, di sini 0. Nah, terbukti tadi sisaannya adalah 0. Nah, berarti ini hasil baginya. Ini hasil baginya, boleh kita tulis ini menjadi X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 7X
kurang 3. Nah, kemudian kita faktorkan lagi. Kita substitusi saja lagi 1. Boleh. Atau -1 mana yang memungkinkan nanti. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan Horner saja ya. Berarti koefisiennya ini adalah ini tadi, kita pindahkan lagi 1 -5, 7 -3. Kita uji dulu apakah di X sama dengan 1 adalah faktornya. Di sini tadi kesimpulan kita yang pertama, X kurang 1 adalah faktornya. Oke, kita lakukan lagi Horner, apakah X kurang 1 untuk hasil baginya ini juga bisa merupakan faktor dari suku banyak hasil baginya ini. Ini 1 kali 1, 1 -5, -5 kali 1 adalah -5, 7 kurang, -5 tambah 1 adalah -4, -4 kali 1 adalah -4, 7 kurang 4 -3 ya. 3 kali 1, 3, ini -3 tambah 3, 0. Sisanya 0. Nah, kesimpulan kita berikutnya adalah X kurang 1 juga merupakan faktor yang ini. Kalau X kurang 1 merupakan faktor dari ini, maka tentu dia juga akan merupakan faktor dari suku banyak yang di soal awal tadi ya. Jadi kesimpulan yang kedua lagi bahwa X kurang 1 adalah faktornya. Memang X kurang 1 sudah tentu faktor dari suku banyak ini. Tetapi X kurang 1 merupakan faktor dari hasil baginya yang tadi. Nah, kenapa ini penting? Nanti ada kesimpulan yang mau kita ambil ketika kita menguraikan suku banyak ini dari perkalian faktor-faktor linearnya ya. Nah, kemudian ini hasil baginya. Berarti ini X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Nah, kalau kita faktorkan langsung tidak perlu menggunakan Horner, saya pikir kamu semua bisa. Ini merupakan perkalian dari X kurang 1, X kurang 3. Nah, sehingga kesimpulan kita adalah faktor-faktor dari suku banyak PX adalah X kurang 1 dan X kurang 3. Ya, jadi ada dua faktornya, X kurang 1 dan X kurang 3. Nanti kamu bisa buktikan bahwa P1 sama dengan 0 dan P3 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita mau uraikan suku banyaknya ini, suku banyak PX yang X pangkat 4 hingga tambah 3 ini bisa kita tuliskan merupakan perkalian dari X kurang 1 berpangkat 3 kali X kurang 3. Nanti kamu boleh buktikan, ini pangkat 3 kan kalikan X kurang 3, dia akan sama dengan suku banyak di soal yang tadi. Nah, jadi kesimpulan kita ada dua faktor dari suku banyak di PX yang ini, yaitu X kurang 1 dan X kurang 3. Apa tadi? Kenapa bisa kita simpulkan dia merupakan suku faktornya? Karena P1 sama dengan 0 dan P3 sama dengan 0 ketika kita substitusi ke suku banyak yang ini. Kemudian kita akan masuk ke contoh berikutnya. Agak banyak kita ambil contoh untuk bagian ini. Contoh keempat. Ya, contoh keempat, tentukan. Kemudian kita akan masuk ke contoh berikutnya, contoh yang keempat. Nah, persoalannya adalah tentukan nilai K dan M agar suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 3 tambah KX kuadrat tambah MX kurang 3
mempunyai faktor X kurang 1 dan X tambah 3. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Jika X kurang 1 merupakan faktor dari suku banyak ini, itu artinya P1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 tambah K kali 1 pangkat 2 tambah M kali 1 kurang 3 sama dengan 0 ya. Karena faktornya dia, maka sisaannya 0 atau P1 sama dengan 0. 2 ini K tambah M, 2 kurang 3 minus 1 ke sana menjadi 1. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian X tambah 3 merupakan faktor dari suku banyak itu. Artinya apa? P minus 3 juga 0. Kita cari P minus 3, nanti kita samakan dengan 0. 2 kali minus 3 pangkat 3 tambah K kali minus 3 pangkat 2 tambah M kali minus 3 kurang 3 sama dengan 0. Ini minus 27 kali 2 minus 54. Ini tambah 9K kurang 3M kurang 3 sama dengan 0. 9K kurang 3M minus 54 minus 3 minus 57, di sana positif 57 ini kemudian bagi dengan 3. Ini menjadi 3K kurang M sama dengan 19. Ini persamaan yang kedua. Maka kita langsung eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. K tambah M sama dengan 1. 3K kurang M sama dengan 19. Kita lakukan operasi tambah untuk mengeliminasi M. K tambah 3K adalah 4K. M kurang M 0, 1 tambah 19, 20, sehingga K adalah 5. Kemudian kita cari M-nya, 5 tambah M sama dengan 1, M adalah minus 1. Jadi K sama dengan 5 dan M sama dengan minus 1. Ya, satu contoh terakhir lagi yang akan kita buat adalah contoh nomor 5. Jika X tambah 2 merupakan faktor dari suku banyak X pangkat 3 tambah PX pangkat 2 kurang X kurang 2. Nah, pertanyaannya tentukan P dan faktor lain. Ya, kita jawab. Nah, kita cari dulu P yang ini dengan mensubstitusi X sama dengan minus 2. Karena katanya tadi X tambah 2 sama dengan X tambah 2 merupakan faktor dari suku banyak ini. Kita substitusi X-nya dengan minus 2, kemudian kita samakan dengan 0. Minus 2 pangkat 3 tambah P kali minus 2 kuadrat kurang minus 2 kurang 2 sama dengan 0. Ini minus 8 tambah 4P tambah 2 kurang 2, 0. Di 4P sama dengan 8, P-nya adalah 2. Nah, kemudian mari kita rapikan soal ini. Suku banyaknya ini PX adalah X pangkat 3, P-nya sudah bisa kita ganti 2, berarti 2X tambah 2X pangkat 2 kurang X kurang 2. Ini adalah suku banyaknya. Bagaimana kita akan mencari faktor lainnya? Nah, boleh kita bagi suku banyak ini dengan X tambah 2, nanti hasil baginya kita faktorkan, atau kita pakai metode Horner saja. Kita uraikan lagi koefisien-koefisiennya ini. 1, 2, minus 1, minus 2. Nah, kemudian kita bagi dengan X tambah 2, artinya kita letakkan di sini angka minus 2. Ya, kemudian kita lakukan ini, nanti sisanya ini pasti 0. Kita buktikan dulu. 1 kali minus 2 ini 0, dijumlahkan 0 kali minus 2 0, min 1 tambah 0 adalah min 1, min 1 kali min 2 adalah 2, min 2 tambah 2 adalah 0. Nah, terbukti sisanya 0. Nah, hasil baginya adalah ini.
Hasil baginya adalah X pangkat 2 atau 1X pangkat 2 tambah 0X kurang 1. Nah, hasil bagi yang ini masih bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1 kali X tambah 1. Nah, jadi faktor-faktor dari suku banyak ini adalah X tambah 2, X kurang 1, dan X tambah 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak kami di Metodis 5, secara khusus kelas 11 IPA, semakin mengerti tentang teorema faktor. Selamat belajar, Tuhan memberkati.